Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali kepada anak-anakku 10 IPS. Nah, kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi dan selamat datang juga di semester yang baru ini. Nah, kita sudah masuk ke bab yang baru yaitu bab 4. Bab 4 di sini seperti yang sudah kalian lihat itu membahas tentang keseimbangan dan struktur pasar. Pasti semuanya kan sudah pada tahu ya apa itu pasar gitu. Pasti kalian seenggaknya itu sudah pernah datang ke pasar. Nah, jadi secara istilah pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di mana penjual dan pembeli ini bertemu pasti ada yang namanya permintaan dan penawaran gitu. Pasti penjual menyediakan barang dan juga pembeli akan membeli barang tersebut. Itu pasti terjadi yang disebut dengan permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ya. Jadi yang pertama harus kita pelajari itu adalah apa sih permintaan dan penawaran itu, kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis di sini sudah ada materinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah permintaan. Permintaan itu secara bahasa artinya adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang ataupun jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan yang dimaksud di sini adalah dari sisi pembeli gitu. Jadi keinginan pembeli untuk menggunakan barang dan jasa. Nah, menggunakan barang dan jasa ini dipengaruhi yang pertama itu oleh tingkat harga dan juga waktu tertentu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, tapi yang sangat berpengaruh itu adalah harga. Jadi yang sangat berpengaruh pertama itu adalah harga. Nah, faktor apa saja yang secara rinci berpengaruh terhadap permintaan? Yang pertama adalah harga barang komplementer. Jadi di sini ada dua istilah ya. Ada barang komplementer dan juga barang substitusi. Apa sih barang komplementer itu? Barang komplementer adalah barang pendukung. Jadi secara istilah itu adalah barang pendukung. Jadi barang yang fungsinya itu akan meningkat atau lebih baik kegunaannya itu saat digunakan bersama dengan barang lainnya. Contohnya seperti ini. Roti akan digunakan lebih baik atau akan dimakan terasa lebih enak jika ditambahkan selai. Seperti itu. Maka selai adalah barang komplementernya roti. Contoh lainnya itu seperti ini. Kendaraan akan dapat digunakan jika diisi bahan bakar. Maka bahan bakar adalah barang komplementer dari kendaraan. Seperti itu ya. Jadi barang komplementer itu sifatnya saling mendukung dan akan lebih maksimal digunakannya jika dengan barang lain gitu. Gak bisa kan digunakannya hanya satu aja. Kalian pakai kendaraan tapi gak diisi bahan bakarnya, paling didorong gitu ya, bukan dipakai. Pada akhirnya itu didorong, jadi tidak optimal maksudnya jika tidak digunakan berbarengan. Sedangkan barang substitusi yang dimaksud di sini adalah barang pengganti yang memiliki sifat sejenis. Contohnya seperti ini. Pada saat harga beras naik misalkan atau sulitnya atau terjadi kelangkaan beras dulu waktu resesi ekonomi ya, maka orang-orang beralih mengkonsumsi jagung misalkan. Nah, jagung kan memiliki sifat yang sama seperti beras, yaitu sebagai pemenuhan karbohidrat ya. Jadi jagung itu adalah barang substitusinya dari beras kayak gitu. Jadi ciri khas dari barang substitusi ini adalah memiliki nilai yang sama, memiliki fungsi yang sama gitu. Nah, biasanya pada saat harga barang yang tadi barang substitusi yang A misalkan beras naik, maka yang laku itu yang permintaannya tinggi itu adalah barang substitusinya yaitu jagung. Jadi yang paling tingginya itu akan menjadi jagung pindah. Kan berbeda dengan komplementer. Komplementer itu misalkan harga BBM naik misalkan, harga BBM naik maka akan mempengaruhi penjualan harga kendaraan misalkan. Nah, kenapa? Karena kendaraan gak akan jalan kalau nggak ada bahan bakar, sedangkan harga bahan bakar mahal. Jadi orang-orang berpikir bahwa tidak menguntungkan untuk membeli kendaraan, lebih baik menyewa atau lebih baik naik kendaraan umum misalkan. Nah, seperti itu. Jadi barang komplementer dan barang substitusi ini memiliki sifat yang berkebalikan ya. Nah, yang berikutnya yang mempengaruhi permintaan itu adalah jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan seseorang atau jumlah pendapatan
konsumen gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dia konsumsi. Jadi jika pendapatan seseorang itu tinggi, maka konsumsinya juga akan meningkat gitu. Jadi jika pendapatannya rendah atau gajinya itu kurang mencukupi, misalkan tidak terlalu besar, maka konsumsinya juga akan sedikit. Nah, jadi jumlah pendapatan itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang gitu. Nah, jumlah pendapatan itu terbagi pada dua gitu. Jadi mempengaruhi ada dua jenis barang, yaitu barang inferior dan juga barang normal. Apa itu barang inferior? Barang inferior adalah barang yang sifatnya akan hilang pada saat pendapatan naik gitu. Jadi bukan akan hilang, akan menurun permintaannya pada saat pendapatan naik. Nah, maksudnya kayak gimana, Bu? Maksudnya itu barang inferior di sini ya, kan tadi misalkan pendapatan yang asalnya 3 juta naik jadi 4 juta misalkan. Pada saat keluarga A mengkonsumsi tahu dan tempe misalkan seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali saat 3 juta. Misalkan pada saat 4 juta bisa mengkonsumsi daging lebih sering misalkan. Mengkonsumsi dagingnya jadi lebih sering karena kenapa? Karena gajinya naik gitu. Karena pendapatannya naik. Itu disebutnya barang inferior. Maka barang inferior yang hilang adalah tahu tempe. Karena pada saat pendapatan naik, seseorang berkurang mengkonsumsi tahu tempenya yang tadi. Jadi barang inferior itu adalah barang yang dikonsumsinya menurun pada saat pendapatan meningkat. Kebalikannya, pada saat pendapatan meningkat tadi kan bertambah konsumsi dagingnya, maka daging disebutnya adalah barang normal. Sedangkan tahu tempe ingat disebutnya adalah barang inferior karena jumlahnya menurun, sedangkan daging itu jumlahnya meningkat. Jadi daging itu mengikuti jumlah pendapatan. Kalau pendapatan meningkat maka barang normal meningkat. Kalau pendapatan meningkat maka barang inferior menurun. Seperti itu ya logikanya. Nah, yang berikutnya, faktor apa lagi yang mempengaruhi permintaan? Itu yang C adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Jadi kalau misalkan di sebuah kota penduduknya padat, maka konsumsi di daerah tersebut itu akan meningkat. Kenapa? Karena banyak gitu yang membutuhkan barang dan jasa itu banyak. Karena penduduknya juga banyak. Logikanya seperti itu. Contohnya seperti di daerah Jakarta, permintaan terhadap barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan daerah Papua misalkan. Kenapa? Karena penduduknya lebih sedikit kalau di Papua. Kalau di Jakarta kan penuh ya, setiap sentinya itu penuh, setiap harga tanahnya itu mahal gitu. Jadi banyak orangnya. Karena itu jumlah penduduk juga mempengaruhi. Karakteristiknya juga mempengaruhi. Misalkan orang yang tinggal di kota besar lebih suka memakan makanan fast food, misalkan makanan cepat saji. Sedangkan orang yang tinggal di daerah terpencil lebih suka memasak sendiri makanannya. Maka jumlah atau jenis barang yang dibutuhkan oleh mereka akan berbeda. Seperti itu ya, atau karakteristik barangnya juga berbeda. Yang berikutnya, yang B, faktor yang mempengaruhinya ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Jadi tradisi juga sangat mempengaruhi ya. Misalkan di Indonesia misalkan tradisinya itu suka makan ketupat setiap lebaran misalkan. Maka ya banyak mengkonsumsi ketupat setiap lebaran gitu. Jadi tradisinya itu memang sangat berkaitan dengan apa yang mereka konsumsi gitu. Jadi jumlah permintaan dipengaruhi tradisi. Mode juga sama. Misalkan karena Indonesia banyak penduduknya yang penduduknya muslim, maksudnya penduduknya muslim dibandingkan yang non muslim, maka baju gamis terjual banyak misalkan di negara Indonesia, atau kerudung terjual banyak misalkan di negara Indonesia, seperti itu. Jadi mode juga mempengaruhi. Dan selera masyarakatnya, tadi kan kalau selera ibu sudah mencontohkan ya antara daerah terpencil dan daerah di kota gitu, itu pasti beda seleranya juga. Jadi barang yang dibutuhkannya beda. Nah, yang berikutnya, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada banyak ya. Yang berikutnya itu perkiraan dan harapan masyarakat. Contohnya seperti ini, pada saat awal pandemi, pandemi di daerah yang aku rasakannya di Bandung, itu banyak yang mengalami panic buying. Apa itu panic buying? Panic buying itu saat seseorang secara tidak terkendali membeli barang-barang gitu. Itu disebutnya panic buying. Nah, membeli barang-barang kebutuhan pokok karena dipikirnya pandemi itu PSBB-nya bakal lama, bakal susah keluar rumah. Karena itu banyak yang membeli kebutuhan pokok secara berlebihan gitu. Yang asalnya beli minyak misalkan cuman
2 liter aja setiap belanja, jadi belinya 6 liter atau belinya berapa liter gitu, lebih banyak gitu. Nah, itu yang disebut dengan perkiraan dan harapan masyarakat. Itu sangat mempengaruhi barang apa yang dibeli. Yang berikutnya hari raya keagamaan. Kalau ini sudah Ibu jelaskan ya. Pada saat tadi hari raya keagamaan Idul Fitri, misalkan konsumsi akan daging dan juga ketupat meningkat atau kue meningkat seperti itu. Nah, yang berikutnya kondisi sosial dan ekonomi. Contohnya seperti di negara yang rawan tindakan kriminal, pasti jasa keamanan itu sangat dibutuhkan di negara tersebut. Tapi kalau di negara yang cukup aman istilahnya, maka jasa keamanan tidak terlalu dibutuhkan. Itu yang disebut dengan kondisi sosial dan ekonomi. Jadi mempengaruhi apa yang dikonsumsi gitu. Nah, itu tadi seputar tentang permintaan. Jadi permintaan itu sendiri datangnya dari konsumen dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Tapi yang sangat mempengaruhi adalah harga. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai penawaran. Kalau ada permintaan pasti ada penawaran. Kalau ada pembeli pasti ada penjual. Seperti itu ya. Gak mungkin ada pembeli doang tapi penjualnya gak ada gitu. Apa yang mau dibeli? Jadi kan gak bisa ya. Nah, penawaran di sini adalah dari sisi produsen. Jadi yang mampu memberikan produk tersebut gitu. Nah, penawaran itu apa? Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Berarti ini dari sisi produsen. Nah, apa saja yang mempengaruhi produsen untuk memproduksi barang dan jasa tersebut? Apakah produsen A misalkan memproduksi barangnya itu akan banyak atau sedikit? Jadi apa saja yang mempengaruhinya? Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Jadi kan kalau yang namanya memproduksi itu biasanya menggunakan mesin ya. Jadi menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia itu sangat lebih membantu menggunakan tenaga mesin. Jadi kalau menggunakan tenaga mesin itu biasanya biayanya lebih murah. Karena itu kemajuan teknologi itu mempengaruhi banyaknya produksi. Yang berikutnya biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya rendah, maka produksi akan barang tersebut biasanya lebih banyak dibandingkan dengan yang biaya produksinya tinggi gitu. Jadi produk dengan biaya produksi tinggi itu biasanya hasilnya sedikit, jadi penawarannya sedikit. Yang berikutnya persediaan sarana produksi. Nah, ini seperti alat dan juga bahannya ya. Alat dan bahannya misalkan kemajuan teknologinya ada, mesinnya ada, biaya produksinya tidak terlalu mahal, tapi bahan bakunya nggak ada. Apa yang mau dibuat itu? Jadi persediaan sarana produksi juga mempengaruhi. Yang D itu adalah peningkatan jumlah produsen. Misalkan dulu pada saat belum ada saingan, misalkan belum ada saingan kayak Telkomsel aja ya, dulu kan cukup berpengaruh ya pada saat HP-nya masih tidak terlalu bagus yang beredar di Indonesia, itu kan sangat terlalu berpengaruh. Terus pada saat banyak saingan, maka pengguna Telkomsel juga akan jadi berkurang, jadi menyebar si konsumennya itu ke perusahaan sejenis yang lain gitu. Jadi peningkatan jumlah produsen juga mempengaruhi produk ya. Yang berikutnya peristiwa alam. Contohnya seperti ini, petani pada saat musim yang tidak banjir, maka dia dapat memanen padinya gitu dengan baik. Tetapi pada saat musim banjir dan menyebabkan gagal panen, maka padi tidak akan bisa dipanen gitu. Jadi peristiwa alam juga mempengaruhi banyaknya produksi. Nah, yang berikutnya yang S itu ekspektasi atau harapan produsen. Sama seperti konsumen. Jadi produsen juga memiliki harapan. Kalau tadi karena pandemi contohnya ya, kalau produsen juga sama. Nah, dulu ada kasus seperti ini ya, pada awal pandemi produsen yang memproduksi atau menjual masker kesehatan itu banyak yang menimbun karena dengan harapan atau ekspektasi bahwa nanti harganya akan jauh lebih mahal gitu karena langka barangnya, dengan harapan seperti itu gitu. Jadi ekspektasi atau harapan produsen juga mempengaruhi penawaran akan produk tersebut gitu. Jadi kan dulu awal-awal pandemi kita susah ya cari hand sanitizer dan juga cari masker kesehatan itu susah dan harganya itu mahal gitu. Kenapa? Karena adanya ini ekspektasi produsen. Nah, yang berikutnya yang G itu harga barang dan jasa lain. Kan tadi Ibu sudah bilang ya, ada yang disebut dengan barang komplementer dan barang substitusi. Kalau misalkan orang tahu bahwa harga barang yang dibutuhkannya sedang mahal, maka dia akan pindah ke barang substitusi yang lain. Misalkan tadi contoh beras lebih mahal, ya pindah aja ke jagung, pindah aja ke roti gitu, yang jauh lebih murah
murah. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Tadi sekilas mengenai permintaan dan penawaran, sekilas tapi lama. Sekarang masuk ke fungsi permintaan dan penawaran gitu. Jadi tadi kan kalian sudah mengetahui apa itu permintaan, apa itu penawaran. Sekarang kita akan mencoba menghitung dari permintaan itu sendiri. Di video berikutnya akan Ibu jelaskan mengenai penawaran ya. Sekarang permintaannya aja dulu. Nah, permintaan itu jika dihitung secara matematis dirumuskan dengan QD sama dengan F kali PD. Nah, QD itu apa? QD itu quantity demand. Demand itu sama dengan permintaan kalau dalam bahasa Indonesia. Sama dengan fungsi. Jadi yang dicarinya itu adalah fungsi gitu, hasilnya atau jumlahnya, jumlah permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bagaimana jika kondisinya apa. Nah, di sini udah ada keterangannya. QD itu jumlah permintaan atau quantity demand. Yang tadi Ibu sebutkan, F-nya itu fungsi, PD-nya itu adalah price atau satuan harga. Jadi ini 3 faktor yang dihitung di dalam permintaan. Tadi kan Ibu bilang ya bahwa harga itu adalah faktor yang paling berpengaruh di permintaan. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Diketahui QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Jadi soalnya itu QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Jadi barang yang adanya itu 40, totalnya itu 40 dikurangi 3 PD. Ditanyakannya yang A harga RP5 dan harga RP10. Jadi berapakah permintaan pada barang ini yang jumlahnya 40 jika harganya Rp5 misalkan. Atau jika harganya Rp10, maka berapa barang yang akan diinginkan oleh konsumen gitu. Nah, cara menghitungnya, oh ya, kalau yang B-nya itu, dan bagaimana jika harga barangnya Rp0 atau gratis gitu. Apakah ini akan habis semua gitu yang 40 ini? Maka cara menghitungnya itu sangat sederhana. Jawab yang A, harga RP5. Tinggal dimasukkan saja yang QD sama dengan 40 dikurangi 3. Ini masukkan ke sini, yang harganya itu masukkan ke dalam PD. Jadi PD-nya diganti dengan 5. 3 kali 5 15, atau 40 dikurangi 15 sama dengan 25, seperti itu. Maka jumlahnya adalah pada saat harga 5 permintaan akan barang tersebut adalah 25, banyaknya itu adalah 25. Dan jika harganya 10, maka ya tinggal dikerjakan caranya sama seperti yang di atas. QD sama dengan 40 dikurangi 3 kali 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Berarti 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Jadi pada saat harganya 10 atau pas harga mahal-mahalnya itu 10, permintaan akan barang tersebut hanya 10. Hanya yang terjualnya itu hanya 10 gitu, nggak akan banyak. Kenapa? Karena harganya lagi mahal. Jadi permintaannya juga sedikit. Nah, gimana kalau misalkan harganya gratis? Tinggal dimasukkan aja. QD sama dengan 40 dikurangi 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0. Berarti 40 dikurangi 0 ya artinya 40. Terjual semua. Bukan terjual ya, masih berarti kalau gratis kan. Jadi pada saat harga gratis, permintaan akan barang tersebut langsung habis. Jadi tinggi intinya. Ingat, jadi yang bisa diambil kesimpulan dari pelajaran hari ini, permintaan dan penawaran itu berkebalikan dengan harga gitu. Jadi pada saat harganya mahal maka permintaannya sedikit. Pada saat harganya murah maka permintaannya banyak. Apalagi gratis pasti habis gitu. Seperti ini ya, pasti habis. Nah, segitu saja materi untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ditonton ya. Kalau bisa jangan akhirnya aja sama awalnya aja, tapi ditonton materinya sampai habis. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pada kolom komentar Classroom. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.